Halo teman-teman yang berada di rumah, perkenalkan nama saya Nadia Capella, mahasiswi Universitas Bunda Mulia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bahasa dan Budaya Inggris, dengan nomor NIM 15/2026. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang dimuat dalam bentuk PowerPoint berjudul Perkembangan e-learning di Indonesia. Hasil penelitian ini disusun sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi yang dibimbing oleh Sir Edo Prasetyo, Eskom, MM. Era digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dan sudah sangat berkontribusi dalam masyarakat luas. Tidak hanya berkontribusi dalam ekonomi, bisnis, dan pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya itu, era digital saat ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dengan sistem pembelajaran daring yang dikenal sebagai electronic learning atau disingkat e-learning. Presentasi ini bertujuan untuk memahami definisi e-learning, mengetahui perkembangan e-learning di Indonesia, memahami manfaat dari e-learning, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Saya harap presentasi ini bermanfaat untuk menjadi sarana pembelajaran dan referensi, menjadi inspirasi, dan menjadi sarana pengembangan wawasan bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Ernest R. Hilgard, belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Pengertian belajar menurut Nasution didefinisikan sebagai proses untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sekarang, kita akan membahas poin pertama, yaitu apa itu e-learning? E-learning dapat didefinisikan sebagai sistem pembelajaran yang berdasarkan pengajaran formal tetapi dengan bantuan media elektronik atau gadget dan jaringan internet. Sementara cara pembelajaran tradisional memerlukan kelas, beda halnya dengan e-learning. Komputer dan internet menjadi komponen utama dalam proses e-learning. Pada awalnya, masyarakat tidak terlalu menerima keberadaan e-learning karena diasumsikan bahwa sistem pembelajaran ini kekurangan unsur manusia yang diperlukan dalam mengajar dan belajar. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan sistem pembelajaran, e-learning kini diterima oleh masyarakat, dan alhasil pengetahuan bisa disebarkan dan diakses melalui internet dimanapun dan kapanpun. Lalu, apakah di Indonesia telah menerapkan e-learning? Di Indonesia, penerapan e-learning sudah diaplikasikan di berbagai tingkat satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Tidak hanya dalam perguruan tinggi, e-learning juga diterapkan ke tingkat pendidikan SMA, SMP, bahkan sekolah dasar. Pendidikan di Indonesia tergolong masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dan pengembangan e-learning ini bisa membantu masyarakat Indonesia dalam mengemban pendidikan dengan sarana baru. Apalagi penerapan e-learning sangat diperlukan dalam menutupi kurangnya tenaga pendidikan pada sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok. Pemerintah hanya perlu menyediakan media yang diperlukan dalam proses pembelajaran online. Hal ini akan memungkinkan puluhan atau bahkan ratusan murid untuk ditampung dalam satu ruangan online dengan satu tenaga pendidikan. Jika e-learning diterapkan dengan benar pada sekolah-sekolah di pelosok ini, kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat, menjadikan masyarakatnya terpelajar dan berwawasan luas. Berikut adalah manfaat dari penerapan e-learning. Yang pertama, fleksibel. E-learning memberikan pelajar fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses materi pembelajaran. Yang kedua, belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pelajar untuk belajar secara mandiri, membuat mereka memegang kendali atas keberhasilan belajar. Yang ketiga adalah efisiensi biaya.
e-learning memberikan efisiensi biaya bagi lembaga pembelajaran karena mereka tidak perlu menyediakan sarana dan fasilitas fisik untuk para murid belajar, dan untuk pelajar, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi atau akomodasi yang diperlukan untuk datang ke sekolah. Adapun manfaat e-learning yang dikatakan oleh Pranoto. Yang pertama, penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri dari mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. Walaupun e-learning terbukti bermanfaat bagi guru dan pelajar, e-learning juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa kelebihan tersebut. Yang pertama, guru dan murid lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dimanapun dan kapanpun, asalkan kedua pihak memiliki akses internet. Yang kedua, murid lebih mudah mencerna materi karena materi yang disampaikan berupa teks, gambar, audio, dan video. Yang ketiga, murid dapat mengakses internet bila materi yang disampaikan tidak terlalu dimengerti. Dan yang terakhir, waktu yang digunakan lebih fleksibel karena tidak mengikuti jadwal normal yang biasa digunakan di sekolah, sehingga guru dan murid bisa beristirahat dengan lebih leluasa. Adapun kekurangan dalam menggunakan media internet dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah murid lebih mudah bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Yang kedua, tidak semua murid memiliki fasilitas yang diperlukan untuk proses pembelajaran online. Dan yang ketiga, guru harus beradaptasi dengan teknik pembelajaran baru dan dituntut untuk mengetahui teknologi yang diperlukan untuk proses mengajar. Saya akan mengambil ruang guru sebagai subjek studi kasus pada kesempatan kali ini. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman di bawah PT Ruang Raya Indonesia pada tahun 2014, Ruang Guru bergerak di bidang pendidikan non-formal. Ruang Guru telah digunakan lebih dari 15 juta pengguna, mengelola 300.000 guru, dan menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Guru dan murid dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas virtual melalui kelas saya, yang dilengkapi dengan ribuan soal latihan yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2016, Ruang Guru meluncurkan aplikasi telepon selulernya. Aplikasi ini dilayani dengan guru online yang akan standby selama 16 jam setiap harinya. Orang tua juga memiliki akses untuk memonitor perkembangan belajar anak mereka melalui aplikasi Ruang Guru Orang Tua. Para orang tua dapat mengetahui jadwal les privat dan laporan belajar anak mereka. Mereka juga dapat memberikan rating dan feedback kepada guru. Biaya yang ditawarkan untuk berlangganan sangat beragam, tergantung dengan tingkatan kelas dan paket belajar yang tersedia. Mulai dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.900.000. Ruang Guru bukan hanya sebuah bisnis. Mereka berhasil membuka peluang untuk membangun Indonesia yang lebih cerdas, membuka lapangan kerja yang luas untuk para guru, dan pemanfaatan teknologi yang mengakses pendidikan dengan cara yang up-to-date. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa e-learning merupakan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien bagi institusi pembelajaran maupun pelajar yang bersangkutan. Perkembangan e-learning di Indonesia pun sudah sangat baik, dan pengaplikasiannya sudah merata di segala tingkat pendidikan. E-learning juga terbukti bermanfaat, mengingat kita sedang berada di tengah sebuah pandemik yang tidak memungkinkan para guru dan pelajar untuk melangsungkan proses belajar mengajar secara fisik. Walaupun e-learning bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan, e-learning juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Ruang Guru juga telah membuktikan kontribusinya pada dunia pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi masa kini dengan sepenuhnya,
membuka peluang pekerjaan bagi para tenaga pendidikan yang terkena dampak pandemik, dan memudahkan para pelajar mengakses materi pembelajaran yang berkualitas. Sekian presentasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan kalimat yang tidak jelas. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya.